Takut itu pilihan, berani bukan berarti sok jagoan, karena hidup butuh tantangan. Perang, perjalanan angker. Tim perang, perjalanan angker. Sebelumnya saya pengen kenalin juga. Itu ada Bang Ferdi, ada Bang Ajay, dan saya sendiri Onggi Mikama. Di sini kita pengen mengulas tentang eksplorasi yang dilakukan di daerah Pancoran Mas, Depok. Itu ada bisa dibilang jembatan yang dulu dibangun oleh orang kebangsaan Belanda, namanya Stefanus Jonathan, makanya nama jembatan jadi Panus nih. Nah, ini di tahun 1917 banget ya. Ini jembatan yang menghubungkan antara Depok dan Bogor. Nah, ini buat teman-teman semuanya, banyak sekali cerita-cerita ataupun mitos-mitos yang beredar tentang keangkeran tempat ini. Ada yang melihat seorang perempuan pakai payung gitu ya, ada yang pernah cerita ada perempuan pakai pegang payung sama anjingnya, ada yang pernah melihat ada seorang tua yang kewali-walian lah katanya, baju putih-putih, ada juga yang rame-rame baju putih-putih, ada juga sosok kuntilanak justru malah, macam-macam. Banyak sekali pengalaman-pengalaman mistis yang dialami sama warga sekitar. Nah, di sini tim perang perjalanan angker tertantang untuk pengen eksplorasi. Nah, di sini Bang Ferdi itu mengeksplorasi lokasinya, dan juga Bang Ajay di sini kebetulan pengennya uji nyali di situ. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita ngobrol aja langsung sama orangnya dan biarkan mereka bercerita. Untuk Bang Ferdi dulu kali ya, yang udah eksplorasi dari tempat titiknya. Tadi kan di sebelah mana mulainya? Awalnya itu ini serem ya, dan banyak terjadi atau terlihat sosok-sosok penampakan dari cerita atau berita yang beredar sih, yang gue baca-baca di berita online gitu ya. Di sini terdapat penampakan sesosok kuntilanak merah sama sesosok pocong ya teman-teman ya. Nah, di video kali ini gue akan di sekitaran jembatan, karena menurut warga sekitar, cerita dari warga itu banyak terlihat penampakan di area jembatan yang daerah sebelum makan ada ujung-ujung itu. Iya, dari arah kanan. Dari jembatan itu, karena menurut cerita warga banyak terlihat penampakannya. Kalau dari warga sekitar itu banyak terjadi interaksi juga gitu sama warga di situ. Jadi saya mutusin untuk mulai dari jembatan itu. Selama saya eksplorasi di sekitar jembatan itu, jadi saya juga ini sih, maksudnya terkejut karena di situ udah banyak lampu gitu. Nah, jadi kesannya juga udah kurang seram. Malam-malam kita jam berapa ya kira-kira Bang? Itu sekitar jam 12 malam itu kita mulai eksplorasi di situ. Nah, masih banyak juga sekarang itu masih banyak juga orang yang lalu lalang, motor itu masih ada lewat juga. Berarti jembatan itu masih aktif ya? Masih aktif itu. Jadi cara ditambah lagi juga kan ada cahayaan gitu kan. Nah, jadi saya eksplorasi dan tidak mendapatkan apa-apa di jembatan, dan saya berkeliling lagi di sekitar jembatan itu, mungkin ada sesuatu atau apa gitu kan. Nah, sampai akhirnya saya bertemu salah seorang warga. Saya menanyakan gitu, ya kan,
angkeran dari tempat atau sekitar dari jembatan Panus itu. Akhirnya saya disarankan sama warga itu untuk turun ke kolongnya maksudnya? Letaknya ada di samping, persis di samping jembatan Panus itu. Karena menurut cerita orang itu, jadi di sekitaran itu tuh banyak terdapat benda-benda pusaka. Saya juga kurang paham gitu. Dan katanya itu yang seram di situ. Itu yang seram. Di bawah jembatan berarti? Persis adanya di sebelah kanan, bawah di kanan dari jembatan itu. Oke, kita masih kurang tahu juga ya, di kanan di arah dari Bogor ke Depok itu ya, kurang tahu lah pokoknya. Iya. Kurang lebih seperti itu. Kita lihat di videonya. Terus pas abang turun ke bawah, nah jadi saya juga kaget tuh. Saya pikir agak sedikit kecil gitu atau sempit lah space-nya gitu kan. Ternyata saya kaget pas setelah saya turun, ya, ternyata itu lumayan luas gitu kan. Lumayan luas, ya itu tuh terdapat pepohonan yang cukup lebat ya, kayak pohon semacam pohon bambu gitu banyak gitu. Iya. Oh ini bang ya? Iya. Bambu. Nah, di area ini tuh saya ngerasain setelah saya putar gitu kan sekitar situ, saya merasakan seperti ini bang. Saya dikepung gitu, nggak tahu itu apa, energi apa, tapi saya merasakan proses itu seperti dikepung di sekeliling saya itu, saya dilihatin gitu ya. Jadi agak sedikit rasa was-was juga di situ. Sambil kita lihat juga mungkin kalau kasat mata mungkin agak gelap juga ya di sana. Jadi mungkin kita lihat lagi nanti ini kamera apa. Nah ini kenapa alasan kita pakai IR gitu, kamera IR, karena memang kalau kita pakai kamera yang normal gitu, nggak pakai IR, itu takutnya nggak sempurna dapatnya gitu buat kalian yang nonton. Dan kebanyakan kalau kita pakai IR itu justru malah lebih jelas kalau ada penampakan gitu, apalagi di tempat ruangan terbuka kayak gini nih. Tuh. Cuman ya agak-agak ya hitam putih lah ya kalian nontonnya. Cuman terus pengalaman apa lagi bang? Pengalamannya sih mungkin pas di kolong ini nih, jembatan ini nih, di situ tuh kayak apa ya? Saya kayak ngeliat bayang-bayangan gitu lah, cepat gitu. Cepat. Mata saya gitu ya. Tapi kita lagi nanti di hasilnya. Yang paling berasa itu energinya yang pas di bawah itu aja, samping jembatan itu. Karena itu lumayan luas. Oh, sekali lewat aja apa berkali-kali muternya? Saya stay di situ. Oh, stay di situ karena saya nggak dapat spot yang bagus gitu kan di jembatannya. Nah, menurut warga sekitar di tempat itu katanya yang seramnya, kan? Jadi saya mutusin untuk oke deh, saya coba nyari di situ. Sambil bawa kamera saya pegang, sama ada beberapa titik kamera saya kita taruh gitu kan untuk melakukan aktivitas saya atau di sekitar gitu kan. Jadi dengan di situ suasananya saya was-was ya, kayak dikelilingi, nggak ngerti lah auranya atau energinya gitu. Nah, abang kan eksplorasi di bawah kan, dan di atas udah terus ke bawah. Kalau bang Ajay? Saya di bawah. Di bawah di tempatnya bang? Bukan. Di sebelahnya. Di batu besar. Di seberangnya? Iya betul. Oke, di seberangnya. Di situ saya uji nyali. Yang saya rasain di sana cuma ada satu titik sebelah kanan saya yang mulai berasa gitu.
merasa dikepung juga atau? Oh, enggak. Apa yang dirasain? Yang dirasain sebelah kanan saya merinding-merinding aja. Kayak yang di sebelah sini. Itu abang nggak kemana-mana tuh? Enggak, cuma keliling-keliling situ aja. Di lokasi itu aja ya, keliling-keliling terus ngerasain merinding aja. Dan di sini ada pohon bambu. Menurut warga sekitar katanya di sini ada sesosok kunti merah. Itu anak merah. Makanya saya coba keliling ke situ terus. Sosok kuntilanak ya, ini nggak tahu juga ya, karena ceritanya kan ada Noni ya ceritanya. Dan mungkin persepsi orang dengan cerita itu mengimajinasikan itu jadinya anak merah. Betul. Gitu. Biasanya sih saya ngomong sama si Krim bahasanya kayak gitu tuh. Kayak gitu. Nah ini, Nah di sini yang saya rasain. Di pojok sebelah. cuman ada tempat sampah, kalau orang buang sampah sembarangan nggak, Bang? Nggak terlalu Ada di, kotor. ya enggak, ada di pojokan doang dia. eh, Di yang ada ya pohon pisang. biasanya kalau di ada dorongan-dorongan pengen ngapain nggak gitu, Bang? Enggak. Cuma ya gitu aja merinding-merinding aja tuh di pojokan situ. Tapi ini tetap ya pakai maksudnya pancingan yang kayak kita bakaran gitu. Enggak di sini enggak. Kayak di sini enggak. Di sini saya pasang kamera stay, ada pojok sono satu sama yang di kanan juga satu. Pohon gede juga ya. Luas Bang. Luas ya. Luas, Bang. Berapa lama tuh Bang Aceh? Sekitar 1 jam. 1 jam. Cuman yang terlihat di kamera sih kita lihat belum ada ya. Belum ada ya. Nah jadi ini sekaligus apa ya, bisa dibilang menjawab pertanyaan atau bisa dibilang prasangka orang-orang tentang keangkeran tempat itu. Nah ini kan kita ini bisa dibilang nekat juga ya. Nekat. Jadi ada tempat angker datengin, gitu kan. Kita dapat info di sini, di jembatan ini, jembatan Panus ini kita datengin. Dan memang sih kita nggak bisa bilang ini tidak angker ya. Iya, nggak bisa juga. Memang berasa gitu, memang berasa. Dan cuman belum beruntung aja, belum dapat penampakan. Entah kita yang belum beruntung atau dia yang beruntung, gitu, nggak ngerti. Oke, buat teman-teman perang, terima kasih sudah menyaksikan channel perang episode Jembatan Panus. Nah, untuk kalian yang punya referensi tempat-tempat angker, boleh ditulis di kolom komentar. Siapa tahu kita ada kesempatan kita bisa datengin. Dan untuk kritik dan sarannya juga kita terbuka banget, mohon disampaikan supaya kita bisa memperbaikinya dan membuat konten-konten yang lebih baik lagi ke depannya. Jangan lupa untuk subscribe channel perang, terus diaktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari perang. Saya Yonggi Mikama, Saya Jai. Saya Ferdi. kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang gak kenal sama FBR? Lihat tongkrongannya AJU